البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين, أعزني وأعزكمullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Risalah Ushul Sunnah lil Imam Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Pembahasan yang terakhir kita baca adalah seputar termasuk daripada keyakinan ahli sunnah wal jamaah bolehnya melawan pencuri atau pembegal atau melawan pemberontak itu khawarij kalau mereka ingin merenggut nyawa kita atau ingin mengambil harta kita, maka kita boleh melawan mereka dalam rangka difa'un 'anil nafs, dalam rangka membela diri dan juga dalam rangka membela hartanya. Kalau seandainya terbunuh, maka kita mati syahid sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man qutila duna malihi fa huwa syahid wa man qutila duna nafsihi fa huwa syahid wa man qutila duna 'ardihi fa huwa syahid. Artinya barang siapa yang terbunuh karena bela diri maka dia mati syahid, dan barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, membela kehormatannya, maka dia mati syahid. Man qutila duna nafsihi fa huwa syahid wa man qutila duna 'irdihi fa huwa syahid wa man qutila duna malihi fa huwa syahid. Naam. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Ahmad kemarin, semua dalil itu menunjukkan bahwasanya hanya membela diri, bukan perintah membunuhnya. Jadi kalau ada pembegal, perampok ingin ambil harta kita, atau ada pemberontak ingin merusak kehormatan kita, ingin membunuh diri kita, kita boleh melawan, tapi hanya untuk apa? Menolak. Nah, membela diri. Kalau ternyata baru ditolak, dia pergi, udah, nggak usah dikejar, nggak usah dicari, karena dalil hanya memerintahkan agar kita membela diri. Tapi ternyata kalau harus melawan, harus baku hantam, bunuh-bunuh, maka kalau seandainya kita yang terbunuh dalam rangka membela diri tadi itu, membela kehormatan dan hartanya, mati syahid. Kalau dia yang terbunuh, dia di neraka. Nah, karena dalil jelas, dalil sangat jelas sekali. Nah, barakallahu fiik, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika ada salah seorang ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali. Suatu ketika datang salah seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau kalau seandainya ada salah seorang datang kepadaku ingin mengambil hartaku? Apa kata Rasulullah SAW? Fala tu'tih malak, jangan kamu berikan hartamu. Qala ara'aita in qatalani, bagaimana pendapat engkau kalau seandainya dia memerangi aku, melawan, ingin membunuh itu? Qala qatilhu, lawanlah dia. Qala ara'aita in qatalani, bagaimana pendapat engkau jika dia membunuhku? Qala fa anta syahid, maka kamu mati syahid. Qala ara'aita in qataltuhu, bagaimana sekarang kalau aku membunuh dia? Qala huwa finnar, dia di neraka. Karena apa? Barakallahu fiik, perintah di dalam dalil tersebut bukan perintah membunuh hukum asalnya, perintah untuk menjaga diri, membela diri. Kita bela dulu. Kalau kita gertak, oh dia lari, takut, pergi, biarkan, enggak usah dikejar, enggak usah dicari. Paham? Tapi kalau terpaksa harus melawan dengan salah satu harus ada yang terbunuh misalkan, kemudian terbunuh dia di neraka. Tapi kalau yang terbunuh kita dihukumi mati syahid. Nah, dengan dalil yang sudah kita baca tadi, man qutila duna mali fa huwa syahid wa man qutila duna 'irdihi fa huwa syahid wa man qutila duna nafsihi fa huwa syahid. Naam. Kita lanjutkan yang berikutnya. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, wa la yujzas alaihi
in suri' au kana jarihan. Ini sambungannya dari pembahasan sebelumnya ya. Jika perampok atau pembegal tadi atau pemberontak tadi ternyata barakallahu fiik dia melawan kita, nah barakallahu fiik, maka tidak boleh kita sengaja membunuhnya. Dilawan dulu. Dilawan dulu, ternyata dengan perlawanan, dengan getakan kok takut kok dia lari, enggak usah dikejar, enggak usah dicari. Itu urusan pemimpin. Urusannya pemimpin. Kok ketangkap, kita serahkan ke pihak yang berwajib. Selesai. Karena kita punya pemimpinan itu. Nah, barakallahu fiik. Au kana jarihan, atau ternyata kita lawan, luka dia. Paham ya? Nah, jangan dibunuh. Biarkan dia luka. Kalau seandainya ada pihak-pihak yang punya wewenang untuk menangkap dia dan juga untuk menghukum dia dari pemerintahan, misalnya serahkan kepada mereka, selesai. Paham ya? Adapun kita main hakim sendiri, kita bunuh, kita tegakkan had, enggak boleh. Karena kita bukan pemimpin, kita rakyat sipil. Paham? Nah. Wa in akhadahu asiran falaysa lahu an yaqtulah. Kalau seandainya ternyata dia diambil dalam peperangan, kita tangkap sebagai tawanan, maka enggak boleh kita bunuh dia juga. Wa an yuqim alil haq, dan juga kita sebagai rakyat sipil enggak boleh menegakkan hukuman untuk dia. Itu semuanya wewenang pemerintah, pemimpin. Bisa dipahami ya? Walakin yarfa amrahu nam ila man wallahu Allah fayahkum fi. Akan tapi hendaknya dia mengangkat perkaranya, urusan tadi itu kepada orang yang memang Allah Taala bebankan urusannya kepada dia, pemimpin maksudnya. Paham? Biarkan dia yang menghukumi nanti. Kita enggak boleh main hakim sendiri, kemudian kita enggak boleh mencari dia kalau lari misalkan, kalaupun dia ternyata luka enggak boleh dibunuh, cukup diserahkan ke pihak yang berwajib. Paham? Yang punya wewenang untuk menghukum mereka. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, la ifrat wa la tafrit. Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan suatu perkara. Semua dikembalikan kepada dalil, kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah bagaimana syariat mengaturnya. Naam. Kemudian ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum, mengenai apakah boleh seandainya mereka itu para pembegal, para perampok, ketika mengambil harta kita kemudian kita serahkan harta kita tanpa melawan. Kalau memang nggak punya kekuatan, dan kalau seandainya kita melawan pun kalah juga karena mereka banyak jumlahnya misalkan, nah di saat tersebut kalaupun seandainya kita diambil hartanya dan kita nggak bisa melawan, maka dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita dan juga kehormatan serta jiwa kita, nggak ada larangan. Paham ya? Nah, terpaksa kita kasihkan karena dalam rangka untuk menjaga diri kita, ada keluarga kita, ada anak kita misalkan, warakallahu fiik. Tapi kalau mampu untuk melawan dan memungkinkan mengalahkan mereka, kalahkan dan lawan tanpa harus membunuh, itu masalahnya. Tanpa harus membunuh. Tapi kalau terpaksa harus membunuh, barakallahu fiik, karena mungkin dia tetap melawan terus dan bahkan dia ingin membunuh kita, barakallahu fiik, maka kalau terbunuh dia di neraka, kita yang kalau seandainya kita yang terbunuh, kita dijamin mati syahid. Nah, ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, wa la nashhad ala ahadin min ahli qiblah bi'amalin ya'maluhu bi jannatin wala nar narju lis-salih wa nakhafu alaihi. Penting sekali ini. Kita tidak boleh menyaksikan sebagai saksi atau bersaksi, kita tidak boleh bersaksi atas seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang mengamalkan dengan suatu amalan. Enggak boleh kita bersaksi kemudian mengatakan dia penduduk surga. Tidak boleh juga orang yang meninggalkan amalan kemudian kita katakan dia pasti di neraka. Enggak boleh. Kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Fir'aun di mana neraka? Jelas ada dalilnya. Ya kan? Kemudian Abu Lahab di mana di neraka? Ada dalilnya. Paham ya? Kemudian Abu Bakar di mana? Surga. Boleh karena ada dalilnya. Ya enggak? Nah, tapi si fulan meninggal dunia, dia sunni salafi. Sunni salafi. Pasti di surga, nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu udah mainnya takyin. Kita menentukan personil tertentu dia termasuk penduduk surga butuh dalil. Hanya, cuman kita berharap semoga dia termasuk penduduk surga. Itu al-sunnah. Kecuali dengan dalil. Kalau dengan dalil pastikan sudah. Al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah bin Jarrah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Nah, 10 orang ini aku pastikan enggak ada larangan. Kenapa? Karena ada dalilnya. Seperti Uqasyah bin Mihsan.
termasuk penduduk surga. Ada dalilnya. Suatu ketika ada salah satu sahabat bertanya, yaitu Uqasyah bin Mihsan, mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum." Yaitu 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dia minta, "Ya Rasulullah, doakan aku biar termasuk mereka." Apa kata Rasulullah SAW? "Anta minhum," kamu termasuk mereka. Siapa tadi? Uqasyah bin Mihsan. Itu boleh atau pastikan dia pasti di surga, boleh. Karena dengan dalil. Mafhum? Kemudian pelaku kemaksiatan, pelaku kekufuran, pelaku kesyirikan misalkan barakallahu fiik. Kalau dengan dalil itu kita boleh mentakyin dia di neraka. Abu Lahab di mana? Di neraka. Paham? Kemudian Abu Thalib di mana? Di neraka. Pastikan sudah, karena ada dalilnya. Tapi kalau nggak ada dalilnya, misalkan kita lihat ada orang awam meninggal dunia, dia barakallahu fiik akhirnya dia sholat cuma suka mabuk-mabukan, suka minum khamr, suka berjudi, kita jangan mengatakan pasti di neraka, nggak boleh. Tapi khawatir kalau seandainya dia termasuk penduduk neraka, itu boleh. Kita khawatir, kita takut kalau seandainya dia termasuk penduduk neraka. Mafhum? Sahabat kita, teman kita, saudara kita meninggal dunia, sunni salafi, jangan dipastikan pasti di surga, tidak boleh. Karena betul dalil memastikan, tapi kita berharap semoga termasuk penduduk surga. Tapi kalau kita memastikan dengan lafaz global, boleh. Semua orang kafir di neraka, na'am. Semua orang mukmin di surga, benar nggak? Benar nggak? Semua orang mukmin di surga, benar nggak? Benar. Itu nggak perlu dirinci lagi, global namanya. Kalau global silakan, tapi kalau terperinci personil tertentu, fulan bin fulan, butuh dalil. Bisa dipahami ya? Butuh dalil. Tapi kalau untuk global, semua orang yang beriman, orang bertakwa di mana? Di surga. Mafhum? Semua orang kafir, orang munafik, orang musyrikin di mana? Di neraka. Itu global semuanya. Adapun menentukan per individu fulan bin fulan, fulanah bin fulan, butuh dalil. Seperti Fatimah, sayyidah nisa al-jannah. Fatimah adalah pemimpin para wanita penduduk surga. Paham ya? Itu dengan dalil. Hasan Husain, sayyidah syabab al-jannah, pemimpin para pemuda penduduk surga. Pastikan sudah, karena ada dalilnya. Mafhum? Tapi kalau yang tidak ada dalilnya, ingat-ingat, jangan pernah kita pastikan. Cuman berharap bagi orang yang berbuat baik surga, dan khawatir bagi orang yang berbuat jelek neraka. Kita lihat, wala nasyhadu ala ahadin min ahli qiblah, dan kita tidak menyaksikan atau bersaksi untuk seorang pun dari kalangan ahli qiblah kaum muslimin bi'amalin, dengan suatu amalan ya'maluhu yang dia lakukan, yang dia amalkan, bil jannah walan nar, dengan surga atau dengan neraka. Narju lis-salih, tapi kita berharap bagi orang saleh surga. Wa nakhafu alaih, dan kita merasa khawatir kalau seandainya tertimpa neraka. Wa nakhafu 'alal musyi al-mudnib, dan kita khawatir bagi orang yang berbuat jelek, berbuat dosa, kalau seandainya dia masuk neraka. Wa narju lahu, dan kita berharap bagi orang tersebut semoga masih mendapatkan rahmat Allah. Narju lahu rahmatullah. Faham? Itu boleh ya. Nah, tapi kalau memastikan per individu fulan bin fulan, fulanah bintu fulan, butuh dalil. Nah, ikhwan fi din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kata beliau, qala al-imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Syaibani rahimahullah, wa man laqiya Allah bi dhanbin yajibu lahu fin nar ta'iban ghairu musirrin alaihi fa inna Allah azza wa jalla yatubu alaihi. Masyaallah, lihat ini. Maka dan barang siapa yang berjumpa Allah dengan membuat dosa yang mengharuskan dia mendapatkan siksaan neraka, kemudian dia tobat, dan tidak terus menerus di atas dosa tersebut, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan menerima tobatnya. Mafhum? Karena pintu tobat senantiasa terbuka. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari arah mana? Arah barat. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, wala tanqati'ut taubah hatta tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah, wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'us syams min maghribiha. Artinya apa? Nah, amal hijrah itu dia akan terputus sampai kapan? Sampai terputusnya tobat. Dan tobat juga tidak akan terputus sampai matahari terbit dari arah barat. Karena kalau terbit dari arah barat, menjelang hari kiamat tidak diterima lagi tobatnya seorang hamba. Mafhum? Kemudian juga sampai ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan, barakallahu fiik, tidak diterima lagi tobatnya. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir.
Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubatnya seorang hamba selama belum ghargharah, yugharghir, selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Mafhum? Naam, seperti itu. Karena rahmat Allah Ta'ala sangat luas. Kasih sayang Allah Ta'ala sangat luas, ampunan Allah Ta'ala sangat luas. Walaupun seorang berbuat dosa setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung, kalau dia taubat dengan taubat yang benar, taubat nasuha, taubat yang tulus, barakallahu fiik, insyaallah bismillah akan diampuni dan terima taubatnya. Tapi ingat syarat-syaratnya, ikhlas. Pertama ikhlas. Kedua menyesali, harus menyesal dia dengan perbuatan dosa tadi. Yang ketiga meninggalkan, ikhlas, menyesali, meninggalkan perbuatan maksiat tadi. Yang keempat bertekad bulat, berazam kuat untuk tidak mengulangi kembali. 4 syarat diterimanya tobat. Paham? Ini 4 ini kembali ke orangnya. Tambahan 2 syarat, waktunya. Kapan waktunya? Sebelum matahari terbit dari arah barat dan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Totalnya ada 6 berarti ya. Ikhlas, menyesali, meninggalkan, berazam kuat untuk tidak mengulangi, dilakukan sebelum matahari terbit dari arah barat dan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Nah, ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Disebutkan di sini apa, barakallahu fik, selama dia tobat dan dia terus-menerus di atas dosa tersebut, maka Allah Ta'ala mengampuni dan menerima tobatnya. Wallahu yaqbalu taubata 'an ibadihi, masyaallah. Dan Allah Ta'ala menerima tobatnya dari kalangan hamba-hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil itu bisa gugur hilang dengan amalan kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan bisa menghancurkan dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, barakallahu fiik, tidak bisa hancur kecuali dengan tobat. Itu bedanya. Paham? Kalau dosa-dosa kecil itu masih bisa gugur hilang dengan apa? Dengan amalan-amalan kebaikan. Paham? Jadi kalau antum jumpai dalam dalil kok, ya, barakallahu fiik, mukaffiratun lisayyi'at, misalkan penggugur amalan kejelekan, dosa kecil maksudnya. Adapun dosa besar itu enggak bisa gugur kecuali dengan tobat. Itu bedanya. Paham? Na'am, barakallahu fiik. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, tobatlah kalian semuanya dengan sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala, dengan tobat yang tulus. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Qur'an Karim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan tobatlah kalian semuanya segenap kaum mukminin agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi orang tobat itu beruntung. Gak usah nunggu Idul Fitri. Orang zaman sekarang kan nunggu Idul Fitri. Nah setelah itu salam-salaman, ketemu tetangganya, salam-salaman, maaf-maafan. Ngapain itu nunggu Idul Fitri? Ya kalau masih hidup, kalau udah meninggal dunia, nggak sempat kan? Makanya kalau yang namanya orang bermaaf-maafan, kemudian bertobat, jangan ditunda-tunda. Barakallahu fiik. Kita nggak tahu usianya sampai kapan. Yang jelas, barakallahu fiik, ampunan Allah SWT sangat luas sekali dan menerima tobatnya seorang hamba selama tobatnya tobat yang tulus. Nah, dijelaskan juga dalam hadis yang sahih, antum pernah mendengar dan sering antum mendapatkannya, membaca di artikel atau yang semisalnya, yaitu tobatnya pembunuh 100 jiwa. Bukan 1, 2, 3, 4 ya, 100 nyawa dia padamkan sama dia. Paham ya? 100 nyawa dia tebas, dia bunuh orang tersebut. Awal mulanya 99 dia bunuh. Datang kepada orang ahli ibadah. Modalnya semangat ibadah tapi tidak punya ilmu. Ini bahayanya di sini. Kalau orang bermodalkan semangat ibadah tapi tanpa ilmu, bahaya juga. Ditanya, aku sudah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada peluang tobat? Kata dia enggak ada katanya. Dibunuh sekalian sama si pembunuh tadi itu. Genaplah menjadi 100. Akhirnya dia mencari lagi, ketemulah ahlul ilm, orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu keutamanya apa? Bisa menyelamatkan dirinya dan orang lain. Dia ditanya, aku sudah membunuh 100 jiwa, apakah masih ada pintu taubat? Kata dia, apa yang menghalang-halangi antara kamu dengan taubat? Nah, apa yang menghalang-halangi antara taubat tersebut? Enggak ada yang menghalang-halangi. Makanya di situ orang yang berilmu selamat, dia enggak dibunuh kan, dan bisa menyelamatkan orang lain. Itu bedanya dengan ahli ibadah. Orang kalau cuma bermodalkan ibadah, semangat ibadah tanpa dalil, tanpa ilmu, itu berbahaya. Enggak bisa menyelamatkan dirinya dan tidak bisa menyelamatkan orang lain. Bisa dipahami? Tapi yang kedua ini orang berilmu dia. Ditanya, dia jawab, "Na'am, bisa, enggak ada yang menghalang-halangi antara kamu dengan tobat." Faham? Akhirnya diperintahkan, "Intaliq ila ardin kada wa kada." Kalau kamu benar-benar tobat, pindahlah kamu dari negeri ini ke negeri sebelah sana. Fa inna hunaka, kan sesungguhnya di sana unasan, ada beberapa manusia ya'budunallah fa'budillah ma'ahum. Di sana ada orang-orang beribadah kepada Allah. Kamu pergilah ke sana, beribadahlah engkau bersama mereka. Pergilah orang tadi.
Pergi berangkat sampai tengah perjalanan, didatangi malaikat maut, mati, dicabut nyawanya tengah perjalanan. Belum sampai ya, tapi sudah berusaha untuk hijrah dia, meninggalkan kampung yang penuh dengan dosa tadi itu. Paham ya? Sampai tengah perjalanan cabut nyawanya. Datang dua malaikat rebutan, malaikat rahmat dan malaikat azab. Ini mau dibawa kemana ini? Dia belum pernah berbuat amalan kebaikan sedikit pun, kata malaikat azab, mau diambil. Kata malaikat rahmat, tapi kan dia tobat, tulus tobatnya. Karena ribut, datang malaikat yang ketiga sebagai penengah. Kalau gitu nggak usah ribut sudah, diukur sekarang. Tanahnya lebih dekat mana? Ternyata setelah diukur lebih dekat dengan tanah yang dituju. Akhirnya diambil oleh malaikat rahmat. Syahid dari situ barakallahu fi. Dosa itu walaupun setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung, kalau orang tobat dengan tulus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa. Wah, anak nggak mungkin diampuni. Sudah berapa nyawa kami layangkan? Sudah berapa manusia kami bunuh misalkan. Kalau tobat dengan tulus barakallahu fi, itu Allah taala pasti menerimanya. Allah taala menjanjikan dalam Al-Qur'an Karim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakan kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batasan. Nah, jangan mereka putus asa dari rahmat Allah. Kenapa demikian? Karena apa? Sesungguhnya Allah telah mengampuni semua dosa. Dosa syirik pun diampuni kalau dia tobat sebelum meninggalnya. Jangan bilang tidak ya. Syirik akbar, bukan asghar, syirik akbar. Kalau dia itu tobat sebelum meninggalnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan menunggu nyawa sampai di kerongkongan. Bisa dipahami ya? Nah, menunjukkan rahmatnya Allah taala sangat-sangat luas. Masya Allah. Berikutnya, wa man laqiyahu wa qad tuqima alaihi haddu dzalika dzanb fid dunya fa kafaratuh kama jaa fil khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, barang siapa yang berjumpa kepada Allah dalam keadaan sudah tegakkan had, sudah dapat hukuman di dunia. Dia berzina, sudah menikah kan, dirajam. Kalau sudah dirajam di dunia, maka nanti di akhirat sudah tidak dapat lagi hukumannya. Karena sudah ditunaikan di dunia. Makanya sebutan sini, termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya barang siapa yang berjumpa kepada Allah Taala, kemudian sudah ditegakkan hukuman yang dia melakukan berdosa tadi tegakkan di dunia, fahuwa kafaratuh, maka itu kafarahnya. Di akhirat enggak disiksa lagi dengan dengan dosa tadi itu. Sebagaimana telah datang dalam hadis dari Rasulullah SAW. Ini kaitannya dengan apa barakallahu fiik? Seperti perzinaan. Perzinaan itu kan ada dua rincian. Rincian pertama, kalau dia berzina itu dalam kondisi masih gadis atau perjaka, itu enggak dirajam. Itu dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun. Mahfum? Tapi kalau yang berzina itu dalam kondisi sudah menikah, maka dirajam, dilempari batu hingga mati. Paham ya? Itu hukum syariat, hukum Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu. Tapi kalau kita hidup di suatu negara yang hukumnya bukan Al-Quran, bukan As-Sunnah, tapi undang-undang bikin manusia, kita nggak boleh main hakim sendiri. Ketangkap, serahkan pihak yang berwajib, urusan mereka apa yang mereka buat. Paham ya? Yang jelas kita sudah menunaikan kewajiban kita, mengingkari kemungkaran, tangkap, serahkan kepada pemerintah atau pemimpin. Enggak boleh main hakim sendiri, hati-hati ya. Nah, jangan wah itu harus ini syariat ini. Ada orang mencuri, tangkap, kampung dipotong tangannya. Itu berarti tindak sewenang-wenang. Pasti ribut dan akan terjadi keonaran seperti modelnya. Paham ya? Semangat boleh, tapi diiringi dengan dalil. Jangan bermodalkan semangat saja tanpa dalil, enggak boleh. Paham ya? Bermodalkan semangat tanpa tuntunan, tanpa bimbingan Al-Quran Sunnah, itu akan berakibat rusak dan fatal. Paham ya? Aku lihat tiga orang sahabat yang semangat ibadahnya. Bertanya bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Bertanya kepada istri-istri Rasulullah SAW. Kemudian ketika dijawab bahwasanya ibadahnya Rasulullah seperti ini, mereka menganggap ibadahnya masih sedikit. Yang satunya sumpah, wallahi, demi Allah, aku akan sholat terus, gak mau tidur. Lihat, bermodalkan semangat tapi gak punya dalil, tanpa diiringi dengan dalil. Mau sholat malam terus bagus nggak? Bagus, bagus. Tapi nggak mau tidurnya ini yang nggak bagus. Yang satu cuma wallahi la asumanna nahar wal aftir. Demi Allah aku akan puasa terus, puasa sunnah terus, nggak mau buka. Puasa sunnah silakan bagus, tapi nggak mau bukanya yang keliru. Yang ketiga mengatakan demi Allah aku akan ibadah, fokus ibadah, serius, jenius, fokus, tapi nggak mau nikah. Nah ini juga sama. Dia fokus ibadah tapi nggak mau nikah. Akhirnya ditegur. Kabar itu sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, antumul ladzina qultum kata wa kata.
kalian tadi yang mengatakan demikian. Kemudian beliau mengatakan, wallahi demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Tapi aku puasa dan makan, bukan. Aku salat malam dan tidur, dan aku menikahi wanita. Akhirnya apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, di akhir hadis, man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Berarti menunjukkan bahwasanya para kalafik, orang itu kalau beribadah jangan cuma bermodalkan semangat. Cocokkan ibadahnya, ada nggak dalilnya nih? Metode seperti ini ada nggak salafnya? Yang ditempuh seperti ini caranya ada nggak? Tuntunannya, ajaran dari Rasulullah ada nggak gitu? Jangan cuma bermodalkan semangat, paham ya? Tapi setelah kita lihat itu adalah perkara yang baik, cocokkan dulu. Kalau ada sunnahnya, ada salafnya, ada dalilnya, baru kita ikuti. Kalau tidak, tinggalkan. Nanti sebagai apa? Khawatirnya amalan tersebut haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbangan, nggak ada nilainya. Allahu musta'an. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, wa man laqiyahu musirran ala ghairu ta'ib min adz-dzunub. Kata Imam Ahmad di sini, barang siapa yang berjumpa kepada Allah musirran, dalam keadaan terus-menerus di atas dosa dan tidak tobat, allati qad tustawjabu bihal 'uqubah, yang mana dosa tersebut yang mengharuskan dia untuk mendapatkan hukuman, fa amruhu ilallah, maka perkaranya nanti di akhirat kembali kepada Allah Ta'ala. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengadab, akan mengadabnya, dan jika Allah Ta'ala menghendaki mengampuni, akan mengampuninya. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pelaku dosa besar di akhirat di bawah kehendak Allah Ta'ala, dihafalkan itu ya, karena di sana ada dua pendapat yang berbahaya, Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah, mereka mengatakan pelaku dosa besar di neraka kekal selama-lamanya. Paham ya? Itu keliru ya. Nah, kalau di dunianya Khawarij mengatakan kafir, pelaku dosa besar bagaimana kafir. Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar di antara dua tempat, enggak kafir, enggak mukmin. Di manzilah beda manzilah teman. Di antara dua tempat, enggak mukmin, enggak kafir. Bingung dia. Kalau dia mati mau dikubur mana? Mau dikubur kaum muslimin, enggak muslim, enggak mukmin katanya. Mau dikubur dengan bersama orang kafir, katanya enggak kafir juga. Dikubur tengah jalan ganggu. Ya enggak? Bikin stres kan? Itu Mu'tazilah seperti itu. Tapi kalau untuk masalah hukum di akhirat, mereka sepakat, Mu'tazilah dan Khawarij sepakat bahwasanya pelaku dosa besar kekal di neraka. Itu pendapat yang batil, pendapat yang keliru ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan. Pelaku dosa besar di dunia dia masih beriman, cuman berkurang keimanannya, sempurna imannya. Mafhum? Di akhiratnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Ta'ala, seperti yang sebutkan ini. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengadab, akan mengadabnya sesuai dengan kadar dosanya. Nanti ujung-ujungnya masuk surga. Dan jika Allah Ta'ala menghendaki mengampuni, akan diampuni di awal permulaan, diampuni langsung masuk surga. Paham? Itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai keliru ya. Naam. Jadi kesimpulannya, hatta walaupun dia pelaku dosa besar, meninggal dunia dalam kondisi belum sempat tobat, tadi kembali kepada masyiah Allah Ta'ala, kembali kepada kehendak Allah Ta'ala. Tapi kalau sebelum meninggal dia tobat, Allah Ta'ala menerima tobatnya. Mahum? Nah, waman, kata beliau tambahan lagi, waman laqiyahum min kafirin adzabahu wa lam yaghfir lah. Penting ini. Dan barang siapa yang berjumpa Allah dalam keadaan kafir, adzabahu, maka Allah akan mengadabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadabnya dan tidak mengampuni dia, walaupun yang di dunia ini, ya Allah ampunilah bapak kami, ya Allah ampunilah ibu kami. Kalau kafir gak akan diterima. Dan gak boleh mendoakan orang kafir dengan ampunan. Gak boleh mendoakan orang kafir dengan ampunan. Kalau orang kafir itu masih hidup di dunia, doakan pertama kali hidayah dulu. Ya Allah, semoga berikan hidayah kepada si fulan, si alan yang kafir. Itu nomor satu. Jangan didoakan semoga dapat ampunan, jangan, gak bisa, gak diterima. Itu kalau masih hidup. Kalau udah meninggal dunia, itu antum doakan dengan ampunan pun gak akan mempan, gak akan diterima. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Sama saja, kalian doakan ampunan untuk mereka ataukah tidak doakan, Allah Ta'ala gak akan mengampuni. Dulu kisahnya barakallahu fiik, Abu Thalib, beliau adalah Rasulullah SAW adalah apa? Adalah orang yang sosok yang Abu Thalib menyayangi dia. Paham ya? Walaupun tidak mau masuk Islam Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini
Karena sayangnya cintanya kepada Rasulullah SAW, membela agamanya dan juga memperjuangkan, tapi nggak mau masuk Islam. Karena jasanya akhirnya Rasulullah pernah berkeinginan, aku akan memintakan ampunan buat pamanku kalau nggak dilarang. Ternyata dilarang. Karena pamannya kafir. Paham ya? Turunlah perkataan Allah Subhanahu wa taala, maka lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak selayaknya bagi seorang nabi dan orang beriman mendoakan ampunan buat orang-orang musyrik walaupun mereka kadang kerabat sendiri. Bayangkan itu. Jadi kalau itu yang musyrik kafir, walaupun itu bapak kita, ibu kita, nggak boleh mendoakan ampunan. Paham ya? Nggak boleh, udah di neraka mereka sudah. Ada pun kisah yang menyatakan bahwasannya kedua orang tua Rasulullah SAW meninggal di atas kekufuran, kemudian ketika Rasulullah diutus menjadi nabi akhirnya dibangkitkan dan bersyahadat, itu kisahnya dhaifah. Terus bagaimana kesimpulan? Kedua-duanya meninggal di atas kekufuran. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dalli. Aku minta izin Rabbku untuk memberikan ampunan buat ibuku, tapi aku nggak diizinkan. Bayangkan, kalau seandainya mukminah, muslimah, ibunya itu muslimah, mukminah, diizinkan. Tapi di sini beliau alaihi salatu wassalam minta izin agar Allah Taala mengampuni ibunya, tapi falam ya'dalli, aku nggak diizinkan. Wasta'dzantuhu li azura qabraha fa'adzinali. Akhirnya aku minta izin untuk mengunjungi kuburannya, diizinkan. Karena ziarah kubur itu bukan semata-mata mendoakan penduduk kuburan, tapi apa? Mengingat kematian. Bisa dibedakan ya? Nah, kemudian untuk mengenai bapaknya, bapak beliau. Suatu ketika ada orang datang bertanya, "Ya Rasulullah, nabi. Wahai Rasulullah, di mana bapakku?" Rasulullah mengatakan, "Abuka finnar, bapakmu di neraka." Orang itu tersinggung. Pergi dia. Falamma qafada'a, ketika dia pergi dipanggil lagi, sini kamu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakku di neraka. Berarti menunjukkan bahwasanya kedua orang tua Rasulullah SAW memang ditakdirkan termasuk penduduk neraka. Ini bukan ekstrim, ini mendalil seperti itu. Kalau orang Sufi tidak terima mereka. Wah, Rasulullah itu ekstrim, masa kedua orang baginda Nabi kita Muhammad SAW dibilang di neraka katanya. Dalil menunjukkan seperti itu gimana? Mau dilawan, mau ditentang, kan nggak bisa. Dalil menunjukkan memang kedua orang tua Rasulullah SAW meninggal di atas kekufuran, bukan di atas apa? Islam. Itu harus kita taati. Kalau dalil sami'na wa ta'na, nggak usah panjang lebar, nggak usah ngayalan itu. Nah, jadi nggak diampuni ya. Orang kafir pasti yang diadab dan kekal di dalam neraka. Mau kafir yang asli atau kafir yang murtad. Kafir asli sejak awal dia kafir ya. Kafir murtad itu awalnya muslim, kemudian gara-gara apa? Nah, barakallahu fiik, satu bungkus Indomie langsung jadi kafir misalkan. Contohnya, dulu kan banyak kan kristenisasi itu ya. Di kampung-kampung itu kira-kira kampungnya miskin, nggak maju, didatangi orang-orang seperti itu. Awal mula cuma nyumbangnya satu kardus Indomie, besok 2 kardus, lama-lama bagi apa? Artikel, kemudian lama-lama dibaptis. Allahumma musta'an. Bayangkan itu namanya murtad. Murtad keluar dari agama Islam, beralih pada agama yang lain. Itu juga sama, kekal di neraka. Waliyadzubillah. La yamutu fiha wala yahya, enggak hidup enggak mati, yang dirasakan adalah azab waliyadzubillah. Naam. Yang terakhir barakallahu fiik, untuk yang habis ini ya, habis duhur ini insyaallah nanti kita selesaikan habis asar insyaallah. Wa rajmu haqqun 'ala man zana wa qad uhsin. Rajam itu adalah apa? Hukum yang hak, yang benar adanya secara hukum syariat ya, atas orang yang berzina dalam keadaan dia sudah menikah. Artinya sudah menikah. Berarti lazimnya kalau belum menikah, hukumnya lain. Kalau masih gadis, masih perjaka, hukumannya dicambuk 100 kali, diasingkan selama apa? Setahun. Tapi kalau udah menikah, barakallahu fiik, hukumannya dirajam, dilempari batu hingga mati. Waliyadzubillah. Nah, idza tarafa, pertama kalau dia ngaku kepada pemimpin, ya wahai pemimpin, kami berzina kata misalkan, ngaku, nah dirajam secara syariat ini ya. Au qamat ali bayyinah, atau walaupun dia ngaku tapi ada saksinya, ada buktinya. Wahai amir, wahai pemimpin, aku menyaksikan si fulan zina dengan fulanah. Ada saksinya, ada. Berapa? 1, 2, 3, 4. 4 orang saksi loh, ya, harus 4 orang saksi ini. 4 orang saksi melihat langsung, ada buktinya, udah. Paham ya? Nah, ditegakkan had nanti. Tapi kalau cuma nuduh nggak ada bukti, nggak bisa datangkan 4 orang saksi, dicambuk yang nuduh itu tadi. 80 kali cambukan, ngerti? Jadi perkara ini bukan perkara sepele nih ya, kaitannya dengan kehormatan. Kalau dia berani nuduh, buktikan 4 orang saksi. Paham ya? Kalau nggak mampu mendatangkan 4 orang saksi, cambuk 80 kali. Secara syariat seperti itu.
Waqad rajama Rasulullah SAW, waqad rajamatul a'immatur rasyidun, dan sungguh Rasulullah SAW telah menerapkan hukum rajam ini. Nah, dan juga para a'immatur rasyidun, para khulafa ar-rasyidin juga menerapkan hukum rajam ini. Paham ya? Ini menunjukkan bahwasannya barakallahu fiik, syariat ini sebenarnya kalau ingin kita semuanya kembali ke syariat, aman, tentram, damai sebenarnya. Tapi kalau kembali ke undang-undang bikinan manusia, pasti akan ada keributan. Tapi kita sebagai rakyat sipil karena nggak bisa berbuat apa-apa, hanya bertakwa kepada Allah semampu kita. Iya kan? Wa illa kita sangat senang dengan hukum Al-Qur'an dan Sunnah. Dan tidak ada hukum yang lebih indah, lebih sempurna, lebih tertata rapi melainkan apa? Melainkan hanya Al-Qur'an Sunnah saja nomor 1 sudah. Paham ya? Undang-undang bikinan manusia bisa direvisi, ya enggak? Bisa diedit, bisa diupdate, ya enggak? Tapi kalau undang-undang Al-Qur'an Sunnah udah itu paten sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Dan tidak ada undang-undang yang lebih indah, yang lebih sempurna, yang lebih bagus melainkan undang-undang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu harus kita yakini ya. Harus kita yakini walaupun kita hidup di negara yang undang-undang bikinan manusia banyak terjadi, tapi kita sebagai rakyat sipil hanya bertakwa kepada Allah Ta'ala semampu kita. Namun ada paksaan, kita akan bisa mengelak dosanya kepada orang yang maksa. Bentuknya pilihan, hak asasi manusia, pilih yang terbaik, jangan ikutin undang-undang bikinan manusia. Selesai. Paham ya? Nah, jangan sampai perkaranya pilihan dia bilang dipaksa Ustaz. Siapa yang maksa? Ini kita kalau sudah datang pemilu dipaksa nyoblos, siapa yang maksa? Pernah ada orang maksa? Nyoblos. Kalau nyoblos tembak kepala ada enggak ini? Enggak ada, himbauan. Datang ya Pak, nanti tanggal sekian jam sekian di TPS gitu ya. Tempat pembuangan sampah. Barakallahu Allahul musta'an. Seperti itu. Itu bukan paksaan, itu himbauan. Orang kalau berpikir kalau ada himbauan pilih yang terbaik, bukan datang ke TPS berjenggot bersorban nyoblos ya. Allah musta'an, malu-maluin seperti itu. Sudah tahu hukumnya soalnya. Namanya perkaranya bukan perkara yang ringan, demokrasi. Memilih seorang pemimpin dengan suara yang paling terbanyak itu enggak ada syariatnya. Paham ya? Kita cukup santai, tenang, ketika disuruh datang ya paling-paling alhamdulillah Pak kita punya TPS sendiri udah bisa. Paham ya? Nah, mana tempat di belakang rumah selesai. Paham ya? Yang jelas kita siasati jangan sampai kita menyamakan pilihan hak asasi manusia dengan apa? Paksaan. Kalau paksaan beda. Kalau paksaan antum kalau nggak bergerak, nggak bertindak dipaksa, dibunuh misalkan, penjara, itu lain. Kalau itu baru apa? Baru kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dosanya mereka yang maksa. Mafhum? Tapi bentuk himbauan, anjuran pilih yang terbaik. Paham ya? Seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa saya sampaikan. Ada berikutnya insyaallah kita selesaikan nanti ba'dal asr. Biidznillah azza wa jalla. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.